Halo seluruh siswa-siswi kelas 10 SMA Kristen Anak Panah Nabire. Kembali lagi bersama saya Ibu Anastasia Ninowska. Kita akan belajar latihan soal identitas trigonometri. Nah, soal nomor 1, bentuk sederhana dari sinus pangkat 3 theta kotangen 2 pangkat 2 theta adalah, nah, kalau tidak ada tanda kali ini artinya sama saja dikali, nggak apa-apa ya. Artinya dikali. Nah, pilihan gandanya yang pertama sinus theta, yang kedua B-nya kosinus theta, C-nya sinus kuadrat theta, D-nya sinus theta kosinus kuadrat theta, yang kelima E sinus kuadrat theta kosinus theta. Nah, kita cari bentuk sederhananya. Nah, ingat, di sini Ibu bikin catatan, kotangen itu adalah cos per sin. Nah, maka penyelesaiannya untuk sinus pangkat 3 theta itu kan artinya bisa dikali pangkat 3. Sinusnya sampai pangkat 3 berarti sinus dikali 3 kali. Jadi sinus theta kali sinus theta kali sinus theta. Lalu untuk kotangen kuadrat theta, karena tadi kotangen cos per sin, dikali 2 kali. Cos theta per sinus theta kalikan cos theta per sinus theta. Nah, sekarang kalau dari hasil perkalian ini, kalau kita lihat, bisa saling membagi sinus theta dengan sinus theta yang di penyebut, bisa saling membagi. 2 sinus theta di ruas yang kiri dengan 2 sinus theta yang di penyebut bisa saling membagi habis ya. Maka tinggallah sinus theta 1 kalikan pembilangnya kosinus theta kali kosinus theta. Maka hasilnya adalah kosinus theta kali kosinus theta cos kuadrat theta kosinus kuadrat theta. Jadi hasilnya adalah sinus theta kosinus kuadrat theta. Sekarang kita masuk nomor 2. Bentuk sinus pangkat 4 X kurang kosinus pangkat 4 X ekuivalen dengan, ekuivalen artinya sama ya. Yang pertama, sinus kuadrat X kurang cos kuadrat X. B, sinus kuadrat X kurang kosinus X. C, sinus X kurang kosinus X. D, sinus X. E, kosinus kuadrat X. Kita kerjakan. Nah, yang di sini jadi catatan yang perlu diingat adalah sinus kuadrat X tambah kosinus kuadrat X itu nilainya 1. Nah, maka penyelesaiannya sinus pangkat 4X kurang kosinus pangkat 4X ini dijabarkan menjadi sinus kuadrat X kurang kosinus kuadrat X kali sinus kuadrat X tambah kosinus kuadrat X. Nah, untuk yang di ruas kiri, sinus kuadrat X kurang kosinus kuadrat X, biarkan tetap. Sinus kuadrat X tambah kosinus kuadrat X diubah menjadi 1, sesuai catatan ini. Nah, kalau kali 1 kan tetap, berarti jawabannya adalah sinus kuadrat X kurang kosinus kuadrat X. Pilihan gandanya opsinya A ya. Ya, kita lihat nomor 3. Bentuk sederhana dari tangen kuadrat X tambah 1 tambah tangen X sekan X adalah A. 1 tambah sinus X per kosinus kuadrat X. B. 1 tambah sinus X per kosinus X. C. 1 kurang sinus X per kosinus X. D. 1 tambah kosinus X per sin kuadrat X. E. 1 tambah kosinus X per sinus X. Kita lihat. Nah, jadi catatannya yang pertama tangen itu sin per cos. Lalu sekan itu 1 per cos. Sekan kebalikannya cos. Kita kerjakan. Tangen kuadrat X maka diubah ke sin X per cos kali sin X per cos X. Lalu untuk 1 tetap dulu. Tangen X diubah menjadi sin X per cos X. Ya, tangen kan sin X per cos X. Untuk sekan X adalah kebalikannya cos 1 per cos X. Nah, setelah itu kita lihat
Oh, ternyata penyebutnya sama ini. Kosinus X kali kosinus X, yang di kanan juga kosinus X kali kosinus X. Satu nih gimana? Satu ini juga kita samakan penyebut dengan kosinus X dan kosinus kali kosinus X. Sehingga satu ini dirubah menjadi cos X kali cos X per cos X cos X. Setelah penyebutnya semua sama, penyebutnya ini bisa diubah ke tulisan cos kuadrat X, kosinus kuadrat X. Nah, sinus X kali sinus X jadi sinus kuadrat X. Kosinus X kali kosinus X jadinya cos kuadrat X. Sinus X kali 1 sinus X. Nah, ingat bahwa kayak tadi nomor sebelumnya, sinus kuadrat X tambah kosinus kuadrat X adalah 1. Sehingga diubah menjadi 1 dan mengakibatkan 1 tambah sinus X per penyebutnya tetap kosinus kuadrat X. Jadi jawabannya adalah A. 1 tambah sinus X per kosinus kuadrat X. Kita lihat nomor 4. Bentuk 6 sekan kuadrat alfa kurang 4 tangen kuadrat alfa ekuivalen dengan A. 2 sekan kuadrat alfa tambah 4, B. 2 sekan kuadrat alfa tambah 2, C. 2 sekan kuadrat alfa tambah 1, D. 2 sekan kuadrat alfa kurang 2, E. 2 sekan kuadrat alfa kurang 4. Kita lihat. Jadi catatan kita, ingat bahwa sekan kuadrat alfa itu sama dengan 1 tambah tangen kuadrat alfa. Nah, kita selesaikan dulu. Untuk 6 dan 4, saya sederhanakan sehingga bagi 2. Jadi 2-nya keluar, di dalam tinggallah 3 sekan kuadrat alfa kurang 2 tangen kuadrat alfa. Itu dulu yang pertama. Setelah itu kita kerjakan. Sekan kuadrat alfa adalah 1 tambah tangen kuadrat alfa. Jadi 3 kali 1 tambah tangen kuadrat alfa. Tujuannya apa? Supaya sama bisa dioperasikan dengan tangen kuadrat alfa yang sudah dari soal. Nah, setelah itu 3 kali masuk. 3 kali 1, 3. 3 kali tangen kuadrat alfa, 3 tangen kuadrat alfa. Kurang 2 tangen kuadrat alfa. Nah, tangen kuadrat alfa sudah bisa saling beroperasi, sehingga 3 tangen kuadrat alfa kurang 2 tangen kuadrat alfa, hasilnya adalah tangen kuadrat alfa. Nah, ingat tangen kuadrat alfa sendiri adalah sekan kuadrat. Nah, sekan kuadrat alfa kan 1 tambah tangen kuadrat alfa. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini, sehingga tangen kuadrat alfa adalah sekan kuadrat alfa kurang 1. Jadi 3 tambah 2 kali 3 tambah sekan kuadrat alfa kurang 1. Kali masuk tanda plusnya, sehingga 2 kali 3 tambah sekan kuadrat alfa kurang 1. 3 kurang 1 yang dalam kurung ini jadi 2. 2 di luar tetap biarkan. Jadinya 2 kali 2 tambah sekan kuadrat alfa. Kali masuk 2. 2 kali 2, 4. 2 kali sekan kuadrat alfa, 2 sekan kuadrat alfa. Atau hukum komutatif mengatakan bahwa 4 tambah 2 sekan kuadrat alfa sama dengan 2 sekan kuadrat alfa tambah 4. Supaya sama, untuk pilihan gandanya bisa diperoleh jawaban yaitu A. Ya, kita lihat nomor 5. Bentuk perkalian dari 1 tambah kotangen kuadrat X per sekan X adalah A. Kosekan X kotangen X, B. Kosekan X tangen X, C. Kosekan X kosinus X, D. Sekan X kotangen X, E. Sekan X tangen X. Kita lihat. Catatan di sini 1 tambah kotangen kuadrat X itu adalah kosekan kuadrat X. Lalu kosekan sendiri adalah kebalikan sin yaitu 1 per sin. Dan kotangen adalah kebalikan tan yaitu cos per sin. Maka penyelesaiannya di sini pertama 1 tambah kotangen kuadrat
X diubah menjadi kosekan kuadrat X. Setelah itu, kosekan kuadrat X diubah menjadi 1 per sinus kuadrat X. Lalu untuk penyebut sekan X langsung diubah menjadi 1 per kosinus X. Nah, ini berarti kan 1 per sinus kuadrat X bagi 1 per kosinus X. Maka diubah ke perkalian menjadi 1 per sinus kuadrat X kali kosinus X per 1. Maka jadinya kosinus X per sinus kuadrat X. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi kosinus X per sinus X kali 1 per sinus X. Kosinus X per sinus X adalah kotangen X. Lalu kebalikannya sin 1 per sinus X adalah kosekan X. Nah, berlaku juga untuk hukum komutatif, yaitu kotangen X, kosekan X bisa ditulis juga menjadi kosekan X kotangen X. Jadi jawabannya adalah pilihan gandanya A. Dari tadi kayaknya A terus ya. Oke, yang penting cara-caranya yang kita perlukan ya, yang untuk dipahami. Kalau ada yang kurang mengerti, silahkan bertanya. Sebenarnya gampang aja, yang penting ingat dasar-dasarnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.